Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda dari Jalan Slamet Riyadi, Sukoharjo. Mari kita ikuti kajian Al-Quran secara tematik. Kajian online malam ini dengan tema Purnama di Dalam, Purnama di Luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kebengkokan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian online malam ini, dan marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberi keberlimpahan hidup berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, juga keselamatan, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada malam hari ini kita ambilkan judul yaitu tentang purnama di dalam, purnama di luar, karena saya mendapat inspirasi dari beberapa hari ini karena ada Nisfu Sa'ban, banyak yang memposting atau men-share tentang gambar-gambar yang berhubungan dengan Nisfu Sa'ban, bulan purnama. Nah, ikhwan yang berbahagia, di kampus kehidupan ini mata kuliah yang paling penting adalah mata kuliah kesulitan. Mereka yang tidak mau mengambil mata kuliah ini di kuliah kehidupan ini pasti akan menjadi orang-orang yang sangat lemah. Mereka yang mau mengambil mata kuliah ini kan juga bertingkat-tingkat, dari yang kesulitannya ringan sampai yang paling sulit. Maka mata kuliah inilah yang bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang kuat. Dan juga mata kuliah lain yang perlu kita perhatikan adalah juga tahu diri. Ya, tahu diri. Kita harus tahu kemampuan kita, sehingga kita juga menjadi tahu keinginan-keinginan kita, supaya bisa selaras, seimbang dengan kemampuan kita. Sebab apa? Semua penderitaan yang dialami manusia umumnya karena dia punya kemampuan tetapi keinginannya terlalu rendah. Akibatnya dia menjadi malas. Nah, kemalasan jangka panjang juga bisa membuat hidup ini menjadi menderita. Tipe yang kedua adalah orang-orang yang punya kemampuan, tetapi keinginan atau dalam arti keinginannya itu melampaui daripada kemampuannya. Orang yang demikian ini juga menimbulkan kehidupannya tidak seimbang. Lalu penderitaan juga akan datang pada dia. Maka berbahagialah orang yang sudah menemukan titik tengah. Dia bisa menemukan pertemuan antara kemampuan diri dengan keinginannya. Makanya ilmu tahu diri, meniti ke dalam diri, inilah sebetulnya yang jarang diambil mata kuliahnya di kampus kehidupan ini. Akibatnya
banyak manusia yang punya keinginan, tapi keinginan itu melampaui kemampuannya. Akibatnya apa? Dia menghalalkan segala cara untuk memenuhi segala keinginannya itu. Saat dia menghalalkan segala cara, ya, saat dia itu menghalalkan segala cara itu untuk memenuhi keinginan itu, berarti dia sedang berpesta di dalam kehidupan ini. Makanya setiap pesta pasti akan diakhiri dengan cuci piring. Kalau pestanya kecil-kecilan, ya cuci piringnya sedikit. Kalau pestanya besar-besaran dan berlangsung setiap saat, tentu saja piring yang harus dicuci pun menjadi sangat banyak. Ada yang berpesta menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginannya dalam mencari rezeki. Hak orang lain pun diambil. Atau yang punya kekuasaan, milik negara, milik rakyat pun dikorupsi. Terus apa yang terjadi? Saat tua dia harus cuci piring. Ya, cuci darah. Mungkin tiap pekan sakitnya tidak pernah habis-habis. Nah, mending pada saat sakit itu sadar. Kalau piring kotor, dia harus dicuci. Bisa bersih. Tapi sudah sakit, nggak sadar-sadar. Dia tidak sadar kalau semua perputaran balasan dalam hidup ini sebetulnya dia baru bayar utang, alias cuci piring karena waktu muda banyak pesta. Lihat orang-orang yang menolak pencerahan saat bayar utang. Ya, dia membalas menerima balasan. Bukan hanya gagal bayar hutang, tetapi ya dia juga menciptakan hutang barunya yang harus dia bayar, lantas hutangnya semakin hari semakin banyak. Lihat orang-orang yang banyak hutang, hidupnya tidak tenang karena dia akan ditagih oleh perbuatannya sendiri. Ya, saya bukan cerita hutang dunia, tapi saya cerita utang batin, utang jiwa. Karena kita ini sekarang mungkin merasa bebas dari utang-utang dunia karena nggak punya cicilan. Tapi sebetulnya cicilan kita itu banyak sekali karena apa? Ya karena utang jiwa kita jauh lebih banyak daripada utang dunia kita. Nah, utang jiwa inilah yang jarang disadari oleh setiap manusia. Lalu pada saat mau datang, maka dia akan dibelenggu oleh utang-utangnya itu. Oleh karena itu, alangkah indahnya kalau dalam kehidupan yang sekarang ini kita menjadi orang yang sudah bisa menemukan kesempurnaan. Ya, bisa menemukan kesempurnaan hidup. Di mana letaknya kesempurnaan? Ya, kesempurnaan itu letaknya pada Dia yang maha sempurna. Yang maha sempurna adalah Allah. Allah Ta'ala Rabb pemelihara kita. Tetapi banyak yang menuhankan Allah tetapi tidak kenal dengan kesempurnaan Allah. Dia hanya ngaku-ngaku saja sebagai orang yang kenal pada Allah, tetapi ternyata dalam kehidupannya tidak mencapai kesempurnaan karena tidak mengenal kepada Allah. Kalau kita melihat bulan purnama, maka di dalam Quran itu ada kata-kata atau kalimat atau ayat dalam surat ke-84 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal qamari idzat tasak. Dan dengan bulan apabila jadi purnama. Ternyata kegelapan itu tidak bisa menghancurkan cahaya. Bagi orang yang cerdas, kegelapan itu justru membuat yang terang semakin jelas kelihatan terang. Ya, bulan purnama itu dalam gambar, dalam apa yang diposting itu kan belakangnya, latar belakangnya kan gelap. Tapi karena belakangnya gelap, latar belakangnya gelap, purnama itu menjadi jelas. Ya, kita lihat orang-orang yang melawan kegelapan, dia tidak mengerti kalau kegelapan hadir bukan untuk menghancurkan cahaya. Kegelapan hadir justru untuk membuat yang bercahaya semakin bercahaya. Tetapi tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan kegelapan untuk mencahayakan dirinya. Kebanyakan kegelapan justru semakin menggelamkan atau menggelapkan, ya, menenggelamkan, sehingga dirinya itu ya kurang ilmu, kurang wawasan ya tentang petunjuk
daripada Allah. Nah, tapi bagi orang yang cerdas, kehadiran orang-orang yang membenci pada kita, ya, itu malah membuat kita ini semakin terang benderang cahayanya. Namun bagi orang yang kurang ilmu, kehadiran pembenci malah membuat ia jadi pembenci. Seperti kehadiran pembenci tadi, itulah bedanya orang yang sadar dengan orang yang tidak sadar. Nah, dalam kehidupan ini, itu sebabnya memperluas kesadaran menjadi satu hal yang sangat penting. Ya, satu hal yang sangat penting adalah memperluas kesadaran. Kesadaran menjadi satu hal yang sangat penting, tetapi kalau kita melihat kebanyakan orang, ya kesadarannya tidak diasah. Oleh karena itu, ya kalau kita bisa memperluas kesadaran kita, ibadah pun menjadi transformasi yang baik untuk keluasan ilmu dan wawasan kita. Nah, masalah hidup itu kan bukan berapa besar dan sulitnya masalah kita, tetapi masalah ruang. Ya, ruang di dalam wawasan kita, ilmu kita. Ya, kalau wawasan kita sudah luas, ilmu kita luas, ya, karena ruangan yang sempit kan masalah kecil saja sudah pontang-panting. Tetapi kalau ruangannya pikiran itu luas, masalah besar pun disikapi dengan hening, dengan tenang. Kalau yang sudah luas, ya, sudah hening, sudah bening, tidak tersentuh, dipuji tidak jadi sombong, dicaci tidak jadi jatuh, karena sudah memanfaatkan cacian dan celaan menjadi latar belakang yang membuat semakin bercahaya, seperti bulan purnama. Tugas kita menerima dua-duanya, yang bercahaya kita terima, yang gelap gulita juga kita terima. Kalau kita bisa melihat dari sudut pandang yang positif, ya, kegelapan bisa menjadi menambah bercahaya seperti bulan purnama. Kalau kita sudah menemukan bulan purnama pada diri kita, maka tidak ada di luar yang tidak purnama. Semuanya jadi purnama. Kita akan melihat purnama pada diri orang-orang yang baik pada kita. Kita juga akan melihat purnama pada diri orang yang jahat kepada kita. Kita bisa melihat purnama di mana-mana kalau sudah purnama di dalam diri kita. Selalu bercahaya jiwa kita. Kalau masih ada kemarahan, masih ada kebencian, melihat kegelapan itu, buktinya belum ada purnama pada diri kita. Maka kalau sudah ada purnama dalam diri kita, kita akan menjadi memaaf dan juga menjadi lembut. Maka kita jangan terjebak terang gelap yang ada di luar. Nikmati saja dua-duanya ini supaya kita bisa mencapai kepada puncak kesadaran. Kalau sudah naik ke puncak kesadaran, puncak intuisi, di situ ada puncak kecerdasan spiritual. Pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih, tiba-tiba ngerti saja. Itu yang dinamakan alam atas sadar. Sekolahnya di mana? Ya, sekolahnya pada orang yang sadar dan dipraktekkan dalam universitas kehidupan. Kalau kita masuk universitas di dunia ini, kita sedang mengolah alam sadar itu. Yang disebut intelektual, di situ banyak makna. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat berapa polusi di dunia, di planet bumi ini, semua polusi ini kan diterima oleh atmosfer. Nah, atmosfer ini apapun, dari knalpot apapun dia terima. Ya, tidak pandang bulu, karena Allah itu maha luas. Nah, aneh kalau kita mengaku beriman pada Allah yang maha luas, tetapi pikiran kita tidak luas. Masih suka marah, suka berkata kasar, padahal ciri orang beriman itu lemah lembut, kasih sayang. Kan? Kita ingat kan surat Maryam, surat 96 surat 19 maksud saya, ayatnya yang 96 itu, ya. Di situ kan jelas sekali, sering saya sampaikan, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alul lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah akan yang maha pemurah akan menanamkan kepada hati mereka itu rasa kasih sayang. Dan ini korelasinya kepada surat ketiga ayat 159 yang juga Nabi berkasih sayang. Dalam pertengahan Al-Quran, wal yatalataf itu juga kata-kata kasih sayang.
Maka kalau kita sudah menjadi seorang yang istilahnya menurut dalam surat 3 190 191 itu kan sebagai ulul albab, melihat langit dan bumi. Ya, kita lihat bulan purnama. Perhatikan ya, bagi ulul albab ada tanda-tanda yang luar biasa. Tapi yang bukan ulul albab ya nggak ngerti. Ya, lihat bintang biasa, lihat bulan biasa. Tapi bagi ulul albab berbeda dimensinya. Kita akan melihat bulan itu purnama saat di mana matahari menyinari bulan dan bumi sama sekali tidak menghalangi itu, sehingga seluruh sinar yang datang pada bulan dipantulkan ke bumi. Kalau begitu, siapa orang yang sudah purnama jiwanya? Itulah orang-orang yang dapat sinarnya dari Allah. Tidak ada halangan sama sekali dari buminya, tidak ada halangan dari jasmaninya, tidak ada halangan dari dunianya. Ya, tidak ada halangan dari pikirannya. Ya, tidak ada pikiran yang jelek, tidak ada itu yang menghalangi. Semua sudah cahaya dari Allah sudah masuk ke dalam kolbunya karena dia sudah membuka mata kolbu. Nah, maka dari itu kita belajar dari bulan purnama, kita harus menjadikan diri kita ini purnama dulu, kemudian yang di luar nanti akan menjadi purnama-purnama yang indah. Karena kalau sudah purnama di dalam, insya Allah akan menjadi purnama di luar. Demikian yang bisa saya ulas sedikit. Walaupun ini sebenarnya kalau untuk kajian secara offline bisa 1 jam 2 jam, namun malam ini sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.